ya, baru 3 orang gitu istilahnya yang minta diputus, dia betul-betul bertobat, dia tidak mau pesugihan. Nah jadi masalah hartanya mau habis lagi atau gimana, yang penting dia itu jangan sampai dibawa ke alam jin. Saya bilang, kata saya itu kalau memang mutus saya insya Allah mampu. Tapi kalau urusan musyiknya itu hanya dengan Allah, tapi memutus sampai jin itu mengejar dia, menagih perjanjiannya, saya sanggup untuk membantu intunya gitu. Nah masalah hartanya, nah ini ya terserah gitu. Kata saya itu terserah, bagikanlah ke siapapun, silakan gitu. Saya tidak nerima lah ya, udah kaya lah ya. Mungkin saya udah kaya, saya tidak nerima, saya udah ke sana aja. Paling kata saya itu ya ala kadarnya. Jadi itu harus diputus benang merah Mas Surya namanya. Jadi kalau orang yang ditumalkan atau orang yang pesugihan itu putus benang merah. Karena kalau di teropong itu ada benang kayak merah juga gitu. Jalurnya ke alam jin mana nih? Jalurnya ke alam jin itu ketahuan. Ini udah ratusan saya, bukan saya cerita bohong kok. Udah ratusan ya. Jadi kalau ada orang di situ yang pesugihan atau orang yang ditumalkan, ada nih yang di sini beberapa orang japri, ada 3 orang yang mau ditumalkan, alhamdulillah datang ke rumah, ya datang ketemuan dengan saya gitu kan, ketemuan, alhamdulillah dia terputus. Dia udah berobat kemana-mana, katanya nggak sanggup, nggak ada yang mampu, nggak ada yang ini. Kata saya itu, ya bukannya, ini buktikan lah ya, saya kemampuan saya boleh buktikan. Kata saya itu, gini, dia mengakui betul, dia mengakui pernah ritual, pernah begini, begini, begini. Saya putus, alhamdulillah ya. Ada nih orangnya sering di grup dan sering nonton juga. Itu bukan cerita-cerita bohong. Nah itu, jadi saya bisa memastikan bahwa dia dia ada pernah perjanjian gitu kan dengan bangsa jin. Itu kelihatannya ada benang merah, berarti dia ada hubungannya. Dia kalau pulang pasti dibawa ke sana. Nah ini saya akan sedikit menerangkan tentang orang mati. Orang mati itu tidak selamanya kepada Allah, ya. Iya, mati juga ada dua. Ada mati yang memang karena ain, bahasanya kan kan kata Rasulullah, karena Rasulullah SAW ya ta'awadu minal ajin jini summa ayunil ingsi palama angkirat ma taroka masiwa. Maaf nih, saya sebetulnya tidak mau ngedulin dalil-dalil karena saya kan pakai topi lah ya. Dan Ustadz Cowboy sebutnya, terkenalnya di Mabes Polri itu sebut Ustadz Cowboy kalau saya. Kan gitu. Nah, jadi gini gitu kata. Jadi karena Rasulullah SAW ya ta'awadu minal ajin, jadi Rasulullah ini minta perlindungan min ainal jani, dari pandangan jin. Rasulullah aja itu minta perlindungan dari bangsa jin. Makanya Rasulullah kalau mau tidur sebutnya mani ayat. Wah, diludah-ludah tangannya itu, diusap-usap seluruh badan. Itu seorang Rasul yang dijaga, dimasuk oleh malaikat. Saking jahatnya itu ain. Suma ayunil ingsi, terus pandangan manusia. Terus pandangan manusia, orang kita berbaik hati ke orang, atau ada rezeki kelebihan, kita ini, orang didengki dalam hatinya, dengan pandangan ain timbullah dia gimana caranya iri dengki. Nah itu Rasulullah juga sampai begitu ya. Jadi ada dalilnya, ada hadisnya gitu istilahnya gitu. Jadi ain ini lebih berbahaya gitu daripada sihir santet ya gitu. Dan memang para peruqyah juga pengobatan tidak tahu apakah ini ain atau bukan, karena ain ini ada dalam hadisnya. Cuma orang sama seperti Mas Suryan yang punya kekuatan pandangan. Ada teman Mas Surya ini seperti hadisnya, contohnya ada hadisnya nih, contohnya seperti gitu contohnya. Terus Mas Surya memandang orang itu, kok laki-laki badannya kok kayak perempuan yang mulus. Ternyata Mas Surya ini ada kekuatan ain matanya, kekuatan energinya kuat. Dia sakit, nah itu ain. Jadi ain itu bukan dari musuh saja. Dari orang seseorang. Makanya orang yang seperti Rasulullah selalu menunduk, karena dia pandangannya tajam, makanya selalu menunduk, tidak memandang seenaknya. Kenapa? Bisa menyakitin orang kalau orang berilmu. Meludah pun juga kita tidak boleh sembarangan dalam hadisnya. Ya. Nah itulah, nah itu ini kena jin, kenapa? Nah itu kena ain. Ya itu kita tahu, harus berarti disitulah kita dibutuhkan yang namanya ilmu neropong, ilmu meraga sukma. Jadi kepastian itu jelas, apakah ini kena santet, apa ini gangguan jin, apa kena ain gitu. Ya. Ya. Berarti ini ya, apa namanya? Seumpamanya nih ada seorang yang pernah melakukan pesugihan nih, itu ingin diputus perjanjiannya, apakah kira-kira Kanwar itu bisa nih, mampu nih dalam melakukan itu nih? Seumpamanya ada nih barangkali di luaran sana, apakah yang nonton pernah melakukan itu karena mungkin gelap mata atau seperti apalah, karena itu kan pesugihan itu kan kadang karena adanya dendam, mungkin karena dihina-hina
putus apa-apa nih, kira-kira Kang Anwar punya caranya dan mampu untuk memutus suatu perjanjian pesugihan itu, Kang? Monggo. Ini Saya tanya pakai insya langsung nih. Allah ya. Insya Allah mampu. Itu sudah ratusan. Saya akan langsung didatangin gitu. Saya akan datangin langsung ke kerajaan jinnya. Kerajaan jinnya di sana itu kan ada perjanjian, ada nama orangnya, gitu kan. Harus dihapus. Tapi kalau tidak dihapus, kasihan tidak akan putus. Harus dihapus ke sana berarti kan saya harus masuk ke alam jinnya. Jadi kenapa saya udah bilang dari awal-awal ya, alam jin mana ya gitu yang belum saya masukin lah ya. Saya udah masukin karena udah ribuan yang saya obatin. Yang putus benang merah itu yang punya perjanjian gitu ya, yang pesugihan itu masuk. Makanya saya bingung juga nih ada orang-orang yang ngaku katanya udah membasmi alam jin ini, alam jin ini, alam jin ini, alam jin ini. Sedangkan dia juga tidak bisa meraga sukma, tidak bisa neropong, tidak mempunyai ilmu kesaktian, mau gimana masuknya. Nah ini ironis gitulah ya istilahnya. Tapi kalau pemirsa yang lain banyak yang japri juga, saya silakanlah buktikanlah ya, gitu. Buktikan, ayo. Kemana lah gitu atau pembuktiannya bisa Mas Surya. Saya itu udah beberapa yang tolong. Jadi caranya itu saya langsung didatangin ke alam jinnya. Saya datangin ke alam jinnya, saya obrak-abrik nama orang itu dihapus di sana. Jadi kalau orang pesugihan itu di sana itu ada tertera nama orang itu. Jadi kalau belum dihapus di sana dia itu pasti pulangnya itu kalau dia mati dibawa ke sana. Cara mutusnya begitu. Jadi saya langsung didatangin ke alam jinnya. Gitu. Makanya saya udah bilang, udah sering gitu, alam jin mana yang belum saya masukin, gitu. Iya. Oke, saya mau bertanya, Kang. Oh, Ngopi dulu nih, ngopi. Boleh. Kang Anwar udah nggak ngopi apa gimana nih? Ngopi mah ngopi ya, cuma yang nggak mau merokok lah. Ngopi juga paling juga udah sekali gitu ya. Kecil kayak gitu sekali gitu aja lah. Ya karena kan gini, saya kan gini Mas Surya, kan saya tukang ngobatin ya. Jadi jaga kesehatan juga penting. Masa tukang ngobatin sakit? Ya gitu. Walaupun sakit juga wajar lah, cuma meriang 1 hari 2 hari gitu. 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 Sebetulnya Allah ini kan menginginkan iblis manusia itu sehat. Jadi bisa kita sehat, pola sehat. Makanya ada doanya kalau dalam nubuat kan tawil umri wasohi azadi wak dihajati kan, minta panjang umur, minta sehat badan, ya wak dihajati minta dikabulkan maksud kita kan begitu. Jadi kita ini ya apalagi saya tukang ngobatin gitu kan istilahnya. Kalau saya umur sekian nih, tapi umur kan tidak tahu, tapi kan Allah maha mengabulkan. Ya, sekarang pasien saya yang bisa menangani hal-hal pesugihan putus benang merah cuma saya ibaratkannya. Kan ini masa bukan begitu, karena ini ada orang Jawa datang ke saya, gitu kan, Pak Ustadz katanya, saya ini bahasanya ya memang lah saya pernah bikin perjanjian, gitu kan, tapi saya itu pingin lepas, gitu kan, betul pingin lepas. Saya udah berobat ke ini katanya malah orang itunya diserang. Nah gitu, malah yang ngobatin saya itu pada meninggal gitu kan. Ini ada orangnya di sini juga ada, salah satunya juga ada di sini. Ya, gimana cara mutus benang merahnya, tanya aja. Ya, orang Karawang lah ya. Orang Karawang, orang Karawang, itu istilahnya udah sekitar umur udah 50-an lah ya. Dia itu sakit-sakitan gitu. Minta diteropong sama saya. Pas diteropong sama saya, jadi bapak ini sukmanya ditahan di alam jin. Bapak ini bikin pernah perjanjian. Mungkin dengan cara waktu itu pendohiran. Uangnya tidak kemakan, perjanjiannya sudah. Kan gitu. Kata saya itu begitu istilahnya. Ya betul Pak Anwar katanya, betul katanya. Saya jadi hidup malah tambah sengsara, sakit-sakitan ya. Gitu, kayak tidak. Nah, itulah namanya jin. Kata saya itu setan itu. Karena gitu. Gitu. Terus gimana Pak Anwar cara pengobatannya? Ya Pak, cara pengobatannya saya udah berobat kemana-mana, udah ke Habib, udah ke ini, udah ke ini katanya gitu. Kata saya itu tidak akan bisa, ya tidak akan bisa. Karena apa? Saya dicek di alam jin nama bapak masih ada, berarti bohong. Kalau bapak ya kenyataannya memang benar Pak Anwar katanya saya ini sakit-sakitan, udah berobat sana sini tidak ada ininya, tidak ada solusinya. Ya udah, saya kejar ke sana ke alam jinnya. Saya kejar ke alam jinnya, ke kerajaannya.
Nah, istilahnya saya hapus di sana, saya minta dihapus di kerajaan ini nama orang ini. Ya alhamdulillah sekarang udah alhamdulillah udah sehat. Udah sering WA lah ke saya lah gitu ya, sering WA alhamdulillah Pak Anwar katanya. Sekarang saya bisa tidur, tidak malam bisa tidur badan panas terus gitu kan istilahnya. Usaha hancur-hancuran. Jadi cara memutus benang merah itu berat saya harus ke alam jin. Jadi kalau orang Ya, bisa ya? ada pertanyaan nih dari Ya. Guntur Ya. 907. Mau tanya Pak Ustadz, mereka yang melakukan pesugihan, apakah akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka sudah tobat? Ya Apa walau alam diampuni enggak nih sih. Cuma dosa-dosa? kalau kan gini ya, sebetulnya Allah kan Maha Penerima tobat. Cuma dosa yang paling besar itu ada musyrik ya, pesugihan lah ya. Ya musyrik gitu kan tidak akan diterima. Tapi kan Allah kan Maha Pemurah. Jadi kita jangan berputus asa, asa betul-betul tobat gitu kan istilahnya. Cuma mungkin beda lah gitu ya, gitu. Tobatnya orang musyrik dengan yang biasa, maksiat biasa. Gitu. Jadi begitu. Sebetulnya Allah Maha Pemaaf lah ya istilahnya. Saya tidak bisa menjustis bahwa walaupun ada hadisnya bahwa dosa yang paling besar adalah musyrik, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Walaupun begitu, tapi kan Allah kita kembali lagi Allah ini Maha Pemurah. Gitu aja ya istilahnya. Saya tidak gitu. Iya, Allah itu Maha Pengampun. Ya, ini saya mau bertanya nih Kang. Itu kan banyak yang mengatakan bahwasannya SP ini mempunyai pendamping-pendamping ya. Menurut penerowongan Kang Anwar, itu pendamping-pendamping daripada SP secara goib itu sosoknya seperti apa nih Kang? Yang saya tahu ya, yang saya lihat, yang saya tahu nih, saya tanyakan ke yang gaib ya. Saya tanyakan dulu nih ke yang gaib. Jadi pendampingnya itu istilahnya bahasanya ring pertama nih, ring pertama nih ya. Ring pertama nih. Ring pertama ini ring pertama penjagaannya itu raja-raja jin muslim, orang-orang sakti-sakti. Ring kedua leluhur yang memang dulunya orang-orang soleh. Ring ketiga para wali, ya. Ring keempat yaitu para nabi. Ring kelimanya yaitu ya Allah mungkin yang menjaganya. Makanya kenapa saya bilang istilahnya marifat itu digolongkan, jangan cuma kita tahunya marifatullah satu, kan harus marifatul dulu mengetahui diri kita. Ada sukmanya ada berapa, ada korinnya korin apa aja bentuknya korin kita. Kita kan tidak tahu korin kita berbentuk apa. Nah, berarti kita mempelajari dalam diri kita bisa udah medar. Yang keduanya berarti marifatul jin. Nah, setelah ruh kita keluar mau jalan-jalan, yang pasti portal pertama ya ring kedua yaitu jelas bangsa jin yang kelihatan banyak fata morgana mata wah katanya dibawa kemana padahal masih di alam jin ya. Yang ketiganya jelas marifatul ruh, harus mengetahui ruh orang soleh, para wali, para nabi. Nah barulah yang keempat marifatul Allah baru. Ya tidak mungkin sama sekali saya bilang saya mungkin. Kalau begitu saya mau berguru ke orangnya langsung bisa marifatullah. Tapi saya tes dulu, ngadu ilmu dulu, udah sampai di mana. Ya, tidak mungkin orang bisa marifatullah, nggak ada. Menurut saya